Shalom saudaraku. Ya, kita masuk ke dalam bagian dari doa Bapa kami yang selanjutnya. Di Matius 6 ayat ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, setiap manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan setiap hal dalam hidup kita berarti sudah tercemar oleh dosa, membuat diri kita jadi najis, kotor, dan tentu saja kita tidak berkenan lagi di hadapannya, di hadapan Tuhan. Untuk itu makanya kita penuh dengan kesalahan. Maka tidak aneh ketika doa ini dipanjatkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, dosa kita terlalu banyak. Dan setiap tindakan dosa kita ini mengandung konsekuensi, dan Alkitab mencatatnya dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23a. Upah dosa ialah maut. Namun syukur kepada Allah, puji Tuhan, Allah telah menebus kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia telah memberikan pengampunan dosa kepada kita, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Pengorbanan, penebusan, dan pengampunan Tuhan yang Yesus ini sempurna atas hidup kita, sehingga kita yang tadinya kotor, kita yang tadinya najis dan penuh dengan dosa tadi, kita disucikan dan dikuduskan, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, kita telah menerima anugerah penebusan dan pengampunan dari Allah. Kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan hidup ini terus berproses. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau kita masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa. Tapi kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak kebal dosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa. Sehingga kita yang telah menerima anugerah keselamatan ini, kita tidak lagi menjadi nyaman karena dosa itu. Justru setiap kali berbuat dosa ada penyesalan yang sungguh, karena kita tahu pengenalan akan Allah, hidup dalam takut akan Allah itu jauh lebih nyaman daripada hidup di dalam dosa. Dan di dalam Tuhan ada pengampunan. Dalam Tuhan ada pengampunan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 yang pertama berkata, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, ada Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita dengan Bapa, yang akan membantu kita, menguduskan kita, mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kita telah diampuni oleh Allah, maka ada hal yang harus kita lakukan juga. Lanjutan dari Matius 6 ayat 12 tadi, dari doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ada bagian dari kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah menerima kasih Allah. Sudah sepantasnya juga kita membagi kasih Allah tersebut kepada sesama kita dengan memberikan pengampunan. Seperti Allah yang telah mengampuni kesalahan kita, kita juga harus mengampuni sesama kita. Kita yang telah menerima anugerah dari Allah, menerima kasih Allah, maka kasih itu juga yang mendorong kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Sebagai umat Allah, umat yang sudah diampuni oleh Allah akan dosa dan kesalahan kita, kita telah menerima kasih Allah. Kita juga harus membagikan kasih itu kepada sesama kita, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, membagikan kasih Allah untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dengan kita membagikan kasih Allah, orang-orang akan terheran-heran. Aku telah berbuat salah kepada kamu, aku telah berbuat jahat terhadap kamu, tetapi engkau terus mengasihi aku. Oh, sungguh mulia. Pasti ada sesuatu yang hebat yang mendorong kau untuk terus mengampuni dan terus mau bersahabat denganku. Ya, itu adalah kasih Allah. Dan pada saat itu kita boleh menyaksikan bagaimana kasih Allah yang besar mengampuniku, Dia juga akan mengampunimu. Dan hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi Allah, membawa banyak jiwa bagi Tuhan, membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saatnya berubah.